Di tengah gelombang kekecewaan masyarakat akan sikap para pejabat, terutama kinerja dan tingginya gaji DPR yang dianggap terlalu berlebihan, masyarakat harus merasakan kekecewaan untuk yang kedua kalinya apabila kasus perampokan uang rakyat ini benar-benar terbukti. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menahan Nadiem Anwar Makarim pada 4 September 2025. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekaligus pendiri Gojek, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek digitalisasi pendidikan dengan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah. Berdasarkan temuan sementara penyidik, proyek tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah, angka yang masih menunggu verifikasi BPKP. Sebelum penetapan tersangka, Nadiem telah diperiksa sebagai saksi pada 23 Juni 2025 dan dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak akhir Juni. Pada Juli 2025, penyidik juga menggeledah kantor GoTo untuk menelusuri dokumen terkait investasi Google dan potensi keterkaitannya dengan pengadaan Chromebook. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Dalam keterangan resmi, jaksa menyebut Nadiem berperan penting dalam menentukan spesifikasi perangkat yang mengarah khusus pada ekosistem Chrome. Sejumlah laporan mengungkap adanya rapat tertutup yang membahas penyepakatan pengadaan dengan produk Chrome. Bahkan, disebutkan Nadiem melakukan 6 kali pertemuan dengan perwakilan Google sebelum kebijakan ditetapkan. Meski demikian, seluruh tuduhan ini masih bersifat dugaan penyidik dan akan dibuktikan di persidangan. Nadiem sendiri membantah keterlibatannya. Nadiem menegaskan integritas dan kejujuran sebagai nilai utama yang ia junjung sepanjang hidup. Di tengah proses hukum yang berjalan, sorotan publik juga tertuju pada laporan harta kekayaan Nadiem. Berdasarkan LHKPN yang diserahkan pada Februari 2025, total kekayaan bersihnya tercatat 600,64 miliar rupiah. Angka ini merupakan selisih dari aset bruto senilai 1,066 triliun rupiah dengan kewajiban utang sekitar 466 miliar rupiah. Komposisi kekayaan tersebut meliputi 7 bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar 57,8 miliar rupiah, 2 kendaraan bermotor, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya. Menariknya, nilai harta ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya. Pada 2022, kekayaan Nadiem sempat mencapai 4,8 triliun rupiah, sebelum merosot tajam hingga berada di kisaran ratusan miliar rupiah pada 2025. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Kasus Chromebook ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan tokoh muda yang pernah dianggap simbol transformasi digital Indonesia. Dengan ancaman pasal tipikor yang disangkakan, perjalanan hukum Nadiem Makarim akan menjadi ujian serius, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai catatan penting bagi para penegak hukum, jangan sampai salah sasaran dalam mengambil keputusan karena adanya campur tangan politik, sehingga akan mengikis kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum di Indonesia. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.